jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu taat kepadanya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan dan sehatkan, hajat-hajat Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita bisa puasa sampai akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema kita kali ini insyaallah Ramadan, Syahrul Wihdah al-Islamiyah wal Insaniyah. Ramadan itu sejatinya adalah bulan persatuan umat Islam dan kemanusiaan. Kenapa? Karena ayat yang berkenaan tentang Ramadan itu diawali informasi terkait tentang turunnya Al-Quran baru, yaitu puasa. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu tidak disebutkan bulannya bulan apa, tapi ayat yang berikutnya itu baru disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ayat ini berbicara bahwa syahrul ramadhan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihi al-Qur'an, merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Baru berikutnya faman syahida minkumus syahra falyasum, orang yang lihat hilal maka puasalah. Berarti ini berbicara bulan Ramadan, berbicara Al-Quran dulu turun. Ketika Al-Quran itu turun, disitulah Islam hadir dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah kemudian disebut dengan persatuan umat Islam, karena saat wahyu turun di bulan Ramadan, tepatnya adalah Lailatul Qadar. Disitulah Islam hadir, disitulah umat Islam lahir. Maka Ramadan itu sejatinya adalah al-wihdah al-islamiyah, yaitu persatuan umat Islam, atau bahasa gampang lainnya adalah yaitu bulan kelahiran umat Islam. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena sejatinya perintah untuk puasa itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Pertanyaannya, kenapa kok tidak langsung oleh Allah diwajibkan ketika Islam datang? Padahal Ramadan itu sudah ada bulan Ramadan sebelum Nabi Muhammad diutus. Puasa itu sudah menjadi bagian dari ibadah sebelum Nabi Muhammad diutus. Pertanyaan sederhana, kenapa kok diwajibkannya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah? Jawabannya sederhana, karena Nabi waktu periode Mekah itu fokus untuk pembinaan dan penguatan keimanan sahabat. Karena selama di Mekah 13 tahun itu Nabi fokus untuk pembinaan dan penguatan iman. Bahkan ibadah solat pun itu adalah diturunkan 6 bulan atau setahun sebelum Nabi hijrah. Padahal itu adalah ibadah yang utama dan pertama dalam rukun Islam setelah syahadat. Dengan demikian berarti setelah dilakukan pembinaan dan penguatan iman, lalu diturunkanlah ayat puasa. Maka turunlah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti iman dulu diperkuat, iman dulu dibina, baru diperintahkan puasa. Kenapa? Karena puasa itu bukan ibadah yang mudah. Puasa itu adalah ibadah yang berat. Biasanya kita itu di belakang sambil ngopi, sambil sarapan, sambil ngeteh. Ketika Ramadan hadir harus ditinggalkan. Biasanya bagi yang muda-muda, yang pengantin baru, habis sholat subuh nitip kaki, ternyata setelah Ramadan nggak boleh lagi nitip kaki ke istrinya. Berarti bahwa Ramadan itu harus didahului dulu dengan penguatan keimanan, baru 15 tahun diwajibkan puasa. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ayat ini tentunya sadar atau tidak, siapapun orang yang ngaku beriman, negerinya baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah maupun Asia, dia masuk panggilan ini. Ketika sudah dipanggil sebagai orang-orang beriman, disitulah yang disebut dengan al-wihdah al-islamiyah, persatuan umat Islam. Maka apa persatuannya? Paling tidak kita turut punya kesatuan rasa, sama-sama lapar. Yang miskin ya lapar, yang kaya ya lapar. Kalau yang miskin itu belum tahu makan apa dan kapan makannya, kalau yang punya itu sudah tahu bakal makan apa dan kapan makannya. Itu bedanya.
Kalau mereka yang tak punya itu kelaparan, kalau kita kan cuma nahan lapar. Kalau yang tak punya nggak tahu kapan makannya, mau makan apa juga nggak tahu. Tapi kalau kita yang punya cuma nahan lapar, makannya ketahuan setelah masuk maghrib, menunya sudah tahu. Itu bedanya. Makanya disinilah yang disebut dengan persatuan umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa jadi renungan buat kita umat Islam baik di dunia, khususnya Indonesia, supaya kita kembali bersatu. Karena Islam itu turun, pertama wahyu diturunkan di bulan Ramadan, disitulah lahir al-ummah al-islamiyah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan makin kuat untuk bersatu. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jemaah rahimakumullah. Lalu terkait tentang al-insaniyah, kemanusiaannya apa? Nah, ini menarik nih. Kalau kita berbicara tentang soleh personal dan soleh sosial tentu ada. Kalau bicara hablum minallah dan hablum minannas ada semua di Ramadan. Kalau hablum minallahnya tentu kita dipanggil sebagai orang beriman lalu kita puasa. Karena puasa itu adalah hablum minallah. Dan puasa itu kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan membalas puasanya. Kemudian di bulan Ramadan itu juga hablum minallahnya, kita sebagai umat Islam yang ngaku beriman, di situ juga diajarkan yang biasanya sholatnya di luar Ramadan bolong-bolong, pas Ramadan itu penuh semua. Biasanya di luar Ramadan itu sholatnya jarang jamaah di masjid, pas Ramadan itu rame masjid. Betul nggak nih? Kalau di luar Ramadan itu jarang baca Al-Quran, pas bulan Ramadan itu rame-rame baca Al-Quran. Nah, disitulah yang disebut dengan persatuan umat Islam, tapi ada kaitannya dengan hablum minallah atau kesalehan personal. Tapi kalau al-insaniyahnya, kemanusiaannya, hablum minannasnya ada. Apa? Yaitu yang pertama, bagi orang yang tidak bisa lapar-lapar di bulan Ramadan, yang sakit tidak ketahuan sembuh apa tidak, kata medis dia nggak boleh puasa, maka dia nggak bisa lapar, harus ngasih makan. Jelas sih? Jadi bagi orang yang sakit-sakitan tak kunjung sembuh, dia kan tak bisa puasa, tak bisa lapar. Maka jangan sampai orang yang tak punya jadi lapar, harus kenyang. Makanya dalam bahasa Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fafid, ini fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu, baru fafidiyah. Jadi bagi orang yang tak sanggup lapar karena sakit, harus ngasih makan. Itu adalah al-insaniyah, kemanusiaannya. Kemudian juga bagi orang yang lansia, tidak sakit tapi tak sanggup lapar puasa bulan Ramadan, maka sanksinya juga adalah kemanusiaan, yaitu memberikan makan pada orang miskin. Bahkan pelanggaran di bulan Ramadan sendiri bagi orang yang melakukan pelanggaran berhubungan suami istri di siang Ramadan, sanksinya kemanusiaan. Al-insani apa? Itqu raqabah, yaitu memerdekakan budak. Jadi manusia itu terlahir dalam keadaan merdeka, maka kemanusiaan yang paling utama itu haknya adalah merdeka. Saya kira yang hadir di sini tidak ada yang mau diperbudak. Ada yang mau diperbudak? Nggak ada. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa puasa Ramadan itu ada unsur humanismenya, kemanusiaan. Karena yang melanggar di siang bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya halal jadi dilarang, harus merdekakan budak. Kalau tidak sanggup adalah fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Tidak sanggup untuk merdekakan budak, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari melanggar, maka sanksinya puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana rasanya 2 bulan berturut-turut itu? Sulit ya? Sulit. Nah, supaya kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang serba kekurangan dan kelaparan. Itulah sisi kemanusiaannya. Kalau nggak sanggup, sanksi terendah yaitu it'amu sittina miskina, harus ngasih makan 60 orang miskin.
Jadi melakukan pelanggaran sekali sehari di siang bulan Ramadan, sanksi kemanusiaannya paling rendah adalah ngasih makan 60 orang miskin. Nah, disitulah kenapa kemudian dalam puasa Ramadan ini ada unsur hablum minallah, hablum minannas, ada al-wihdah al-islamiyah dan al-insaniyah, hubungan langsung dengan Allah, hubungan dengan sesama, persatuan umat Islam sejak awal Islam hadir sampai diturunkan ayat tentang puasa Ramadan. Bahkan sanksinya adalah kemanusiaan. Ini yang harus kemudian kita renungkan. Kalau demikian jangan sampai ada saudara-saudara kita yang kelaparan, terutama di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, di bulan Ramadan itu sepelit-pelitnya orang, ini semaksiat-maksiatnya orang, karena Allah begitu sayang pada kita supaya menjadi hamba yang soleh, terutama sosial, maka bagi yang mampu sepelit-pelitnya nanti di ujung harus ngasih namanya zakat fitrah. Jelas ya? Jadi sepelit-pelitnya orang, dia juga puasanya pun jarang-jarang, tapi di ujung ternyata yaitu harus menjadi pribadi yang soleh secara sosial taat, secara personal taat pada Allah, secara sosial harus bayar zakat fitrah. Nah, ini penting untuk kita renungkan terkait tentang saum Ramadan, supaya kita tidak hanya puasa Ramadan datang berlalu begitu saja. Oleh karena itu wajar kalau Nabi menyatakan, sekalipun hadisnya kita hafal nih, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, kalau Ramadan hadir pintu surga dibuka. Maka bisa jadi dibuka beneran, tapi kita tidak masuk, numpang lewat saja. Atau pemahaman kedua, dibuka itu maksudnya suasana Ramadan itu harus kayak surga. Jelas ya? Di surga itu orang bahagia semua, apa ada yang sedih? Bahagia. Jangan sampai di bulan Ramadan ada yang sedih. Di surga itu ada yang kelaparan, apa tidak? Tidak ada. Maka suasana Ramadan tidak boleh ada orang yang merasa lapar. Semuanya harus bahagia, semuanya harus kenyang. Bahkan katanya wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka itu katanya dikunci. Tapi tidak jarang orang yang ngaku umat Islam maksa diri masuk neraka lewat jendela. Benar nggak? Sudah tahu bulan-bulan Ramadan dikunci pintunya, maksain diri masuk neraka lewat di sini nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Nah, jelas gak? Okay. Kemudian wasul silatis syayatin, di versi lain wasufidatis syayatin, katanya setan dibelenggu. Kok masih ada orang yang pengen masuk neraka? Kira-kira gimana nih? Setannya kemana? Dibelenggu apa enggak? Enggak. Oh enggak ya. Ternyata taburan. Kenapa? Puasa malah taburan. Nah, itu kan problemnya, kata Nabi bahwa setan di bulan Ramadan itu dirantai, dibelenggu. Kan begitu. Kok masih ada orang yang maksiat, ada orang berbuat kerusakan, ada orang berbuat kejahatan. Itu setannya beneran dibelenggu apa enggak kira-kira? Kan begitu pertanyaannya. Oh, ternyata setan itu dalam Al-Quran ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Begitulah kami jadikan untuk tiap nabi musuh baginya syayatinal insi, rupanya setan-setan manusia dan setan-setan jin. Mungkin setan jin yang dibelenggu, setan manusianya berkeliaran. Lebih berat mana godaan setan manusia dengan setan dari jin? Kalau setan yang bukan manusia dibisikin kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu, itu sudah lewat itu. Tapi kalau setannya berkeliaran berupa manusia, itu ngejar kita. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita tidak tergoda, jangan sampai jadi setannya. Mudah-mudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, karena ini jamnya ini terakhir. Kata Nabi ini, Ramadan katanya bulan penuh berkah, rahmat, maghfirah. Ramadan persatuan, yaitu umat Islam. Ramadan adalah kemanusiaan. Dan tadi sudah di awal kata Nabi ini hadisnya, ragimah anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha falam yughfar lahu. Rugilah, sangat rugi seseorang tiap tahun kedatangan Ramadan berlalu begitu saja tapi dia tidak dapat ampunan. Maka dari itu
Mari kita sama-sama jadilah hamba yang soleh personal dapat ampunan, jadilah hamba yang soleh soleh secara sosial, supaya saudara-saudara kita tidak ada lagi yang sedih, tidak ada lagi yang lapar. Baru di situ disebut dengan pintu surga dibuka beneran buat kita masuk. Ternyata pintu surga dibuka supaya Ramadan betul-betul kehidupan menjadi surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi, jadi pengingat buat jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.